Lo sering ngerasa kepala penuh kayak RAM di laptop lo? Atau sering ngerasa error, bahkan bukan cuma di kode, tapi juga di hidup lo? Kalau iya nih, berarti fix banget nih, lo perlu ketahui ciri-ciri programmer yang perlu istirahat. Hal ini sering banget diremehin, tapi sebetulnya penting banget buat kesehatan kita sebagai programmer. Jadi kalau kalian udah merasa mulai error nih, baik di kode ataupun di hidup, nah mungkin ini saatnya untuk kalian break sejenak. Ciri yang pertama, yaitu sering melakukan kesalahan kecil. Contohnya, banyak ya, yang sering banget dilakuin misalnya kurang titik koma, atau salah penamaan variabel, atau typo, atau bahkan lupa dikasih return dari functionnya. Nah, hal-hal sepele kayak gitu biasanya yang bikin error gitu, dan bahkan susah dicari, padahal itu errornya sepele. Tapi kalau misalnya hal-hal kecil kayak gini terus-menerus terjadi, tandanya bisa jadi nih, otak kamu itu berarti mengalami overheat. Udah terlalu kepanasan tuh kebanyakan ngoding, saking seringnya ngoding, lupa istirahat, sampai ya error di mana-mana. Jangan lupa nih, debugging di malam hari sampai lupa tidur, sampai kurang tidur, nah itu yang bisa bikin kesehatan menurun. Dan seringnya malah bikin frustasi, bukannya project beres. Yang kedua nih, biasanya nih ngerasa stuck dan kehilangan kreativitas, bahkan kehilangan untuk berpikir secara kritis. Nah kalau kalian udah ngerasa stuck banget ketika ngoding, atau udah ngerasa hilang kreativitas, udah gak bisa mikir lagi nih, misalkan mau bikin algoritma sederhana aja rasanya kayak ribet banget gitu ya. Terus kalian tetap maksain diri untuk cari-cari solusi di internet, bahkan ke Stack Overflow, atau bahkan nanya ke AI, tapi malah dibuat bingung sama jawabannya. Nah itu berarti tandanya kalian harus udah mulai istirahat sejenak. Otak kalian tuh butuh recharge gitu. Coba deh, kalian bisa keluar rumah gitu ya, lihat-lihat pohon gitu, lihat-lihat tumbuhan, lihat pemandangan gitu. Jangan lihat layar terus-terusan. Karena biasanya justru ide-ide brilian itu datang ketika kita lagi santuy gitu, ketika kita lagi istirahat, bukan ketika kita maksain diri untuk cari solusi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kalian udah mulai merasakan sakit secara fisik. Jadi ini bukan ngebahas soal mental atau soal stres lagi nih, tapi udah menjalar ke fisik nih yang kelihatan. Baik itu yang kelihatan nih, misalnya di badan kita, atau yang kita rasain. Kayak misalnya kita udah mulai pusing-pusing, udah mulai badan gak enak, udah mungkin mual-mual gitu. Yang paling sering sih biasanya sakit kepala dan bahkan sakit mata karena keseringan lihat layar. Nah itu tandanya fisik tubuh kalian tuh butuh jeda gitu, butuh istirahat untuk memulihkan kembali energinya. Coba kalian bisa coba jalan-jalan sebentar, dan coba stretching ya. Biasanya sih kalau gue sendiri nerapin stretching setiap 1 jam sekali ya. Terus sekedar gerak-gerakan tangan aja dan gerakan-gerak kaki gitu biar nggak kelamaan duduk. Cukup 2-5 menit, harusnya udah bisa badan kembali seger lagi gitu ya, kembali enak lagi. Dan selain itu juga jangan lupa untuk sering minum air putih. Biasain ya di sebelah meja kerja kalian itu ada air minum gitu ya, untuk teman-teman supaya terhidrasi terus gitu. Karena kesehatan fisik itu yang paling utama sih ya menurut gue ya. Karena kalau kesehatan fisiknya udah lemes, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngoding. Yang bisa kita lakukan ya tidur gitu ya, istirahat sampai akhirnya benar-benar pulih. Yang keempat nih, biasanya yang sering gue alami juga ketika udah kelamaan ngoding, biasanya moodnya itu jadi berantakan. Moodnya itu jadi gak bener. Misalnya nih ciri-ciri dari mood berantakan tuh ya, misalnya kalian gampang marah, gampang tersinggung, senggol dikit langsung ngegas gitu ya. Terus juga sensitif ngedenger orang lain, sensitif sama kritikan orang lain. Nah itu biasanya ya gara-gara kelamaan ngoding, terus ya akhirnya stres dan bikin mood berantakan. Itu bahaya banget teman-teman. Kalau ini sih menyangkut ke emosional kita. Jadi sisi emosional kalian tuh harus istirahat juga gitu. Jangan dipakai full untuk ngoding terus. Karena dampaknya bukan buat diri sendiri doang, tapi dampaknya ini bisa ke orang lain juga. Tiba-tiba ada orang lewat ya, kita marahin kan gak jelas banget ya gara-gara codingan misalnya. Perlu diingat juga ya, coding itu butuh kesabaran. Jadi ya teman-teman harus bisa mengendalikan emosi. Nah jadi itu dia tadi ciri-ciri programmer yang perlu istirahat. Jadi ya istirahatnya harus ngapain? Gimana solusinya untuk mengatasi itu semua? Ya caranya sih ya yang tadi udah gue bilang sebetulnya, yaitu istirahat sejenak. Sejenaknya tuh segimana? Ya sekedar matiin laptop, matiin PC, dan jalan-jalan keluar rumah aja gitu. Jalan-jalan, lihat-lihat keluar. Atau bisa juga kalau nggak mau keluar ya lakukan aktivitas lain, misalnya baca buku gitu ya. Atau olahraga di rumah gitu, sekedar stretching. Atau kalau yang punya treadmill ya pakai treadmill di dalam rumah gitu kan. Yang penting gerak lah gitu ya. Yang penting nggak di depan layar terus gitu. Karena gini nih teman-teman, beberapa menit untuk istirahat itu yang pendek-pendek ya, istirahatnya pendek, gak usah lama-lama.
Itu bahkan bisa meningkatkan produktivitas kita. Bisa bikin pekerjaan justru lebih cepat selesai daripada kita memaksakan diri terus-menerus, memaksakan diri berjam-jam tapi nggak ada hasilnya. Ya gimana gitu kan, jadinya percuma. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan fisik ya, karena fisik yang utama. Kalau kita fisiknya udah sakit ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau suka video ini jangan lupa like, komentar kalau ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan. Kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman coding kalian ya, biar coding-codingnya itu nggak stres gitu. Subscribe juga ke channel Kodepolitan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel Kodepolitan. Karena kita bakal sharing nih banyak video-video keren menarik lainnya ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.